Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Mardiansyah, panggil aja Ahmad gitu. Sekarang aktivitas saya consulting, teaching, programming juga. Ya IT lah ya, IT. Ya IT. Kalau IT kan dia umum ya, bukan umum sih. Ya bisa bisa masuk kemana-mana kan gitu ya. Jadi ngerjain, ngajar juga iya, kemudian ngerjain program juga iya gitu. Terus ngerjain network juga iya gitu ya. Saya dari dulu belajar di SC Telkom di Bandung, terus kemudian lanjut ke Australia, sekarang lanjut lagi ke Malaysia ya. Dan karena pandemi ini kelihatannya semua jadi apa? Lagi pusing ya. Saya nggak bisa ke sana, dari sana juga susah kontak ke sini. Ya, mudah-mudahan cepat selesai lah ini COVID ya. Gitu. Inter saya di telekomunikasi, di computer networking, wireless communication itu riset saya, Internet of Things, sistem admin, dan ya sekitar itu. Termasuk dengan cloud juga ya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya LinkedIn, ada di situ ya, di linkedin.com, nanti cari nama saya keluar gitu ya. Oke, pengalaman project, oh ini belum diupdate ya. Tahun 2020 kebanyakan sih project di pengalaman project maksudnya. Pengalaman project itu di tahun 2020 di sini ya kita bikin software untuk billing gitu ya. Kebanyakan sih telekomunikasi, jaringan gitu ya. Terus bikin aplikasi, kemudian sebelumnya di Malaysia, kemudian di Libya. Jadi Libya tapi saya nggak pernah kesana, saya nggak kesana gitu ya. Kita remote dari sini. Kebetulan ada klien di sana, dia punya network, kemudian kita manage networknya, kita benerin gitu ya. Terus kita tambahin aplikasi untuk manage networknya, ya terutama yang terkait dengan uang ya, billing. Dan biasanya kita taruh aplikasi itu di cloud gitu ya. Nanti kita akan bahas cloud juga. Kemudian sebelumnya ada ikutan project dapat project di UK, di Inggris gitu ya. Di sana terkait dengan ISP juga, migrasi gitu ya. Kemudian di Kalimantan, di Senegal gitu. Nah, jadi saya backgroundnya telco, kemudian sekarang telco itu kan berarti network ya, jaringan telekomunikasi. Dan sekarang telco, oh di sini ada, oh videonya diaktifkan. Oh mau lihat saya kah? Saya sengaja matikan video supaya bandwidth-nya lebih sedikit. Oke. Sudah bisa lihat video saya ya? Ya, oke. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, di Senegal ya, Dakar gitu ya, kotanya di sana. Kemudian di Malaysia, kemudian pernah juga di Dompet Duafa, kita manage project, jadi dia mau ada implementasi teknologi baru gitu ya, kita bantu di sana. Oke, sekian gitu dari saya ya, kita mungkin bisa masuk ke Cloud Security Introduction. Ya, jadi agenda kita untuk bahas cloud security ini ya, pertama kita akan bahas cyber security-nya. Oke. Mungkin begini aja kali ya. Nah. Oke, cyber security, kemudian security incident, cloud computing, ya cloud computing, kemudian cloud security gitu ya. Jadi kita belajar dulu. Mohon maaf bagi yang sudah pernah bahas, sudah mengerti tentang, sudah pernah belajar tentang cyber security, ini saya ulang gitu ya. Mohon maaf, jangan bosan. Ya pasti dasarnya pasti begini lagi. Jadi apa itu security gitu ya? Apa itu threat gitu dan seterusnya dan seterusnya.
Security ya, jadi saya ambilnya dari yang namanya definisi kan kita harus punya dasar ya. Kita ambil definisi dari mana gitu kan. Jadi cyber security adalah saya ambil dari CISA ini ya, dari US sana gitu. Jadi itu sebuah seni gitu ya, seni. Kenapa kok disebut seni gitu ya? Karena ada hal-hal juga yang tidak eksak gitu ya, satu sama tambah satu sama dengan dua gitu. Enggak, itu security itu juga art gitu ya. Jadi nggak harus apa ya, nggak harus pakem gitu ya, ikutin prosedur gitu, rigid gitu ya. Nggak, dia bisa fleksibel. Jadi seni untuk memproteksi network, device, data dari unauthorized personal. Ya, terus kita untuk memastikan CIA ya, confidentiality, integrity, availability. Nah, security ini subjektif ya. Jadi antara satu orang sama orang yang lain tuh beda gitu ya. Buat saya ini sudah secure gitu. Tapi orang lain bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Nah, itu kan nggak perlu amat gitu. Contoh misalnya ya, di Eropa tanggal lahir tuh adalah sesuatu yang privasi gitu ya. Tapi di Indonesia kan biasa aja gitu ya. Orang ngomongin tanggal lahir, kamu lahirnya kapan gitu ya. Enak aja kita ngomongkan gitu. Ya karena culture-nya beda, ya kan. Ya Amerika ya Amerika, kita ya kita gitu. Jadi apa yang dianggap secure oleh mereka nggak harus dipaksakan oleh kita kan gitu ya. Oke begitu. Ya terus ada juga ini tolong dong bro, kita nih mau bikin security gitu ya. Terus menurut bro security-nya yang bagus gimana? Nah terus saya balik tanya lagi. Di sana jadi dia ada kantor gitu, bikin security. Nah terus definisi security menurut kantor sampean gimana? Nggak ada sih bro gitu. Wah itu repot juga kan gitu. Jadi gimana kita bikin kebijakan security, tapi kita tidak pernah mendefinisikan barang-barang mana saja ya, informasi mana saja yang klasifikasi, sorry. Jadi sebelum kita membuat apa policy gitu ya. Policy itu kan artinya sudah level bawah gitu ya. Ini di blok, itu di blok gitu. Sebelum kita ngeblok ke sana kemari, kita harus mendefinisikan kan klasifikasi informasi gitu ya. Ini yang boleh publik, ini hanya admin aja, ini hanya bos aja gitu. Ini karyawan biasa boleh akses gitu kan. Nah, yang kayak begitu kan harus ada dulu gitu kan. Nah, makanya saya bilang di cyber security ini yang mungkin repotnya tuh ya di situ. Oke, tentang security. Terus tipe-tipe security ada computer security, ada network, ya berarti yang diamankan networknya internet. Ya kenapa kita perlu internet? Ya karena mau tidak mau kan kita merupakan bagian dari internet, enggak? Terus CIA, ya ini pasti orang udah tahu ya kalau bicara security. Confidentiality, integrity, availability. Jadi maksudnya confidentiality artinya harus confidential, hanya orang tertentu saja yang udah diberikan akses yang boleh akses. Integrity itu artinya kalau kita ngirim data dari A ke B, integritas. Integritas itu kan artinya antara mulut dan perbuatan itu sama kan gitu ya enggak? Ya kamu dia adalah orang yang berintegritas, artinya apa yang di pikiran dia, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dilakukan itu sama semua kan gitu ya. Nah data juga gitu integritas. Jadi Anda kirim data dari A ke B, gitu ya. Nah itu datanya harus persis sama gitu. Emang bisa nggak sama? Bisa. Bisa nggak sama? Ya bisa. Bisa jadi nanti tengah-tengah tuh ada yang rubah datanya gitu kan. Nah bisa terjadi itu. Terus availability ya, jadi percuma datanya aman gitu tapi nggak bisa diakses. Ya kan, repot juga tuh. Oke, nah itu. Nah terus kita bicara tentang akses kontrol. Jadi salah satu aspek security itu adalah kontrol untuk akses. Seperti saya bilang tadi gitu kan. Ini ada data nih gitu kan. Nah, yang boleh akses ke situ siapa aja. Nah biasanya kita bisa pakai AAA gitu ya.
untuk akses kontrol. Ada authentication, authorization, accountability. Nah, jadi authentication itu artinya siapa yang boleh mengakses autentikasi gitu ya. Rasanya autentik gitu, artinya asli gitu ya. Nah, ini kita bisa contoh misalkan teknologinya pakai login gitu ya. Atau misalkan pakai biometrik atau bisa pakai token ya. Kalau teman-teman internet banking ya di beberapa bank kan Anda dikasih token supaya bisa internet banking kan gitu ya. Nah, level autentikasinya sendiri itu bukan level ya. Aspek autentikasi itu ada yang what you know ya, apa yang kamu tahu misalkan password gitu kan. What you have misalkan token gitu ya. Atau yang ketiga ini what you are gitu. Misalkan pakai fingerprint ya kan. Gitu. Jadi gimana sih teknologinya untuk memastikan Anda itu adalah Anda yang benar gitu ya. Nah, Pak misalnya pakai password. Jadi password itu kan sebuah hal yang konfidensial ya, hanya orang itu saja yang tahu. Cuman kadang-kadang ya praktik di kita apa passwordnya? Passwordnya adalah 12345 gitu, diteriak keras-keras gitu ya. Orang jadi dengar semua gitu. Aduh, gitu. Repot juga kan. What you have, jadi apa yang kamu punya. Nah, ini contoh misalnya kan pakai token tadi. Nah, cuman kalau token kan repot harus bawa hardware-nya. Sekarang sudah ada yang canggih kan, pakai Google Authenticator itu kan. What you are, nah dulu harus pakai yang scan retina, sekarang kita bisa pakai fingerprint. Gitu. Jadi teknologi sekarang tambah mudah gitu. Terus setelah dia autentikasi udah masuk gitu ya, nah, terus dia dikasih hak authorize gitu ya. Jadi Anda hanya bisa akses ini, nggak boleh akses itu gitu. Nah biasanya ini di level aplikasi. Terus accountability ya, jadi keep track what user did. Jadi nanti kalau teman-teman bikin software, sebaiknya itu ada ini juga apa tracking, dia bisa ngakses apa aja dan dia sudah ngakses apa aja. Jadi dia ngeklik tiap menu itu, ya itu dicatat gitu. Untuk apa? Untuk accountability. Gitu. Jadi kalau ada perubahan data, jelas gitu siapa yang merubah datanya. Oke, terus ada yang namanya vulnerability. Vulnerability artinya kelemahan dari sebuah sistem. Bisa berupa software bugs gitu ya, configuration mistake dan seterusnya dan seterusnya. Ya dulu waktu saya kerja di telco ada itu ya, dengan user mengirimkan kode tertentu, nah nanti apa pulsanya nambah gitu kan. Tapi nggak bayar. Itu oh ada bug gitu di sana. Oke. Nah, terus ada vulnerability, terus ada exploit. Nah, exploit itu artinya software ya karena kita bicara komputer security ya, komputer kan di sini software. Jadi software yang memanfaatkan vulnerability itu untuk masuk gitu ke sistem. Jadi harusnya dia nggak bisa masuk dengan adanya vulnerability, dia bikin exploit. Ya exploit itu adalah softwarenya untuk meretas gitu ya. Nah, kemudian dia masuk. Nah, terus di sini ada daftar CVE, Common Vulnerability dan Exposure gitu ya. Jadi di luar sana ada komunitas yang bikin database gitu ya. Database bahwa oh sistem ini vulnerable, sistem ini vulnerable. Jadi kita pengen lihat oh sistem kita vulnerable nggak sih? Ada di sana gitu. Tapi belum sistem misalkan saya bikin software Microsoft gitu ya. Bukan saya ya. Misalkan vendor bikin software, oh nggak ada nih di sini. Belum tentu juga itu jadi aman kan gitu. Karena dia belum terexposure juga. Jadi ya namanya juga komunitas gitu ya. Ya kalau ada yang upload bagus, kalau ada yang enggak ya enggak gitu kan. Jadi itu. Terus threat itu ya ancaman dari luar yang masuk ke sistem. Ada contoh misalkan DDoS gitu ya. Ini paling sering di network ya, apalagi kalau kita ngomongin ISP atau kita punya server di luar gitu ya. Pasti ya ini barang sering banget gitu ya. Jadi tiba-tiba kita punya server gitu ya. Tahu-tahu ada request banyak banget masuk ke server kita gitu. Terus CPU kita jadi tinggi banget ya. Saya pernah ngalamin dan server saya jadi susah gitu kan. Nah gitu, ya itu DDoS. Terus ada unauthorized access. Nah contoh misalkan, saya lupa gitu ya,
passwordnya admin, orang lain masuk gitu, karena passwordnya belum dirubah. Gitu. Ya, terus impersonation ya, identity theft. Ini sering ya, misalkan di Facebook gitu kan. Tolong ya teman saya, tolong ya kalau Anda terima info dari atau dikontak oleh akun ini, diabaikan saja karena itu bukan saya gitu ya. Kan sering ya, apalagi pejabat publik tuh ya, itu sering banget jadi korban impersonation gitu. Jadi coba aja bikin akun presiden gitu, di Facebook gitu. Makanya orang jadi bikin apa, bla 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 official gitu, Ahmad official dan seterusnya. Oh ya, ini kalau ada pertanyaan langsung aja ya, nanya di sini gitu. Nanti saya bahas deh. Oke, terus ada worm, virus, malware, ya ini sama. Worm, jadi tiga-tiga yaitu virus gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi ada orang awam gitu ya. Mohon maaf ya, ini kalau udah ngerti, kelihatan ini jadi boring banget. Jadi virus komputer tuh macam mana ya? Kayak virus corona gitu nggak sih menjangkiti gitu? Oh beda gitu. Ya, jadi virus itu adalah software komputer di mana dia ini behave like virus gitu. Jadi dia nanti akan ada di memori, terus dia menginfeksi software yang lain. Nah, terus nanti executables-nya. Jadi kalau kita jalanin software, itu itu kan kita eksekusi menjalankan file exe gitu ya. Nah, file exe-nya itu dirubah sama dia gitu. Jadi sesuatu gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan komputer itu dimatikan, terus software itu nyala lagi, dinyalakan lagi, dia masuk gitu. Kemudian nanti dia akan menginfeksi executables yang lain gitu. Terus kalau udah tinggi, dia nanti akan infeksi OS-nya gitu. Jadi Windows-nya, bukan hanya infeksi Microsoft Word-nya, enggak. Tapi infeksi OS-nya gitu ya. Maaf ini saya sebut itu ya, vendor. Oke, begitu tadi tentang threat, terus risk, ya itu gabungan dari semua. Jadi risikonya apa gitu. Jadi threat ini kita udah tahu, asetnya aset yang kita miliki, vulnerability udah tahu. Nah, terus ada security incident ya, contoh misalkan data breach, ya ini famous banget kan. Tahun ini ada kan yang di Tokopedia tuh. Ya, ya jadi kita pastikan akun kita safe. Gitu. Terus espionage, jadi CIA ini ya. Jadi Anda bisa lihat ya di sebelah kanan. Jadi ini ada laporan dari WikiLeaks ya, yang menginfokan bahwa sebenarnya CIA di Vault 7 itu nama proyeknya itu dia ini menginfeksi ya, mengubah library yang ada di sana gitu. Nah, sehingga coba kalau Anda pakai Notepad++, mau pakai VLC ya. VLC ada nggak nih? Oh, nggak ada di daftar sini, tapi ada. Dia masuk juga tuh VLC. Ya, terus Foxit Reader, Sophos, ya itu dipakai untuk spy. Ya. Terus, nah ini juga nih ya, Telkom ya. Kan pernah ya kalau misalnya Anda pakai Telkom gitu, Anda buka HTTP bla bla bla, oke, ya kan? Nah, terus nanti keluar iklan kan gitu. Nah, iklan itu dari dia. Jadi sebenarnya paket kita begitu dikirimkan di network, kalau pakai HTTP itu dirubah gitu kontennya, dimasukin iklan di situ. Nah, jadi diinjek script gitu di situ. Nah, ini ya dia sendiri ngakuin gitu kan. Ini saya bukan bikin isu gitu ya, bukan isu apa sih, fitnah gitu ya, enggak ya, ini beneran gitu ya. Dan clearly sampai sekarang gitu ya, masih ada. Nah, terus cloud computing ya, tadi itu tentang aspek security, sekarang kita aspek cloud-nya. Nah, teman-teman udah tahu ya, aplikasi yang paling populer ya. Nah, kita bisa hidup nggak tanpa mereka? Itu susah, bisa tapi susah gitu ya. Kecuali Anda memang nggak mau gitu ya, dengan di sana, jadi hidup di tempat antah berantah gitu ya.
Ya, jadi intinya kita udah sangat ketergantungan sekali dengan aplikasi ini, dan aplikasi ini di hostingnya kan di cloud gitu. Ya, jadi segala macam itu sudah terkoneksi. Ya, ini gambar bukan gambar saya ambil ya. Referensinya ada di sana ya ada. Jadi dengan teknologi sekarang itu membuat everything is connected. Dan karena itu connected, kita bisa akan ada sebuah paradigma baru, yaitu apa namanya human network. Jadi zaman dulu itu namanya computer network ya. Jadi jaringan komputer gitu. Nah, karena komputernya tambah kecil, jadi kan itu makin personal ya kan. Kalau zaman dulu saya mau ngecek email, saya harus ke warnet, saya harus buka komputer saya yang gede gitu kan. Sekarang kan makin personal. HP aja udah bisa canggih, sekarang kan udah bisa main game yang berat-berat kan gitu. Jadi dari computer network menjadi human network. Jadi komputer sudah hanya alat bantu saja. Jadi yang kita tekankan di sini adalah human network-nya. Nah, terus cloud computing itu apa? Jadi sebuah konsep untuk, kan tadi internet semakin banyak orang pakai, jadi orang bisa anggap internet itu sebagai sebuah aplikasi gitu ya. Apapun ada di sana, everything as a service gitu. Nah, jadi paradigmanya adalah sell service instead of products gitu. Nah, contoh misalkan apa nih? Ya, zaman dulu kayak warnet lah ya. Kita kan kalau kita kan mau ngetik gitu ya, nggak harus punya komputernya kan. Kita datang aja ke warnet, ngetik, tinggal bawa filenya aja kan gitu. Udah beres lagi, pulang lagi ke rumah, ya nggak? Zaman dulu, sekarang warnet dipakai buat main game ya. Dulu dipakai buat kerja. Oke, nah jadi sekarang itu semua berbasis service, jasa. Jadi kita nggak perlu beli lagi barang itu gitu kan. Nah, level yang ditawarkan oleh CC atau cloud computing ini misalkan IaaS ya, jadi infrastructure as a service, kemudian platform as a service, ya, SaaS gitu ya. Contoh SaaS ini ya, contoh ya, software as a service, misalnya Google Docs, Microsoft Office. Ya, ini slide saya buat nggak pakai software, saya buatnya di cloud gitu. Zaman dulu tahun 2008 saya juga pernah bikin, tapi nggak secanggih sekarang gitu ya. Oke. Jadi kita nggak harus install something kan di laptop kita kan gitu ya. Karena semua everything di cloud semua kan. Terus ada juga platform as service. Jadi misalkan Azure, AWS gitu ya. Jadi dia nyediain platform. Kemudian ada IaaS gitu ya, infrastructure as a service. Jadi itu kayak virtual PC yang kita bisa install macam-macam di sana. Oke. Nah, terus untuk bikin cloud computing gimana? Ada tekniknya, misalkan distributed computing, grid computing, virtualisasi. Ya, ada banyak sekali open source yang bisa kita pakai untuk membuat cloud kita sendiri. Terus tipe cloud computing ya ada hybrid, yaitu gabungan antara public dan private. Private itu maksudnya gini, Anda bikin cloud, tapi yang boleh akses Anda sendiri, ya, ya kan? Contoh ya kita sih usul bahwa kementerian-kementerian kayak gitu kan itu kan milik pemerintah semua kan gitu. Kenapa sih nggak mereka bikin private cloud aja, jadi bikin satu data center besar khusus untuk kementerian kan gitu. Jadi kalau sekarang kan kementerian ini, kementerian itu bikin itu sendiri-sendiri gitu. Kenapa sih nggak dijadiin satu aja gitu kan? Kan enak gitu ya, jadi private cloud. Kalau public cloud itu yang diakses umum, contoh misalkan Alibaba ya, AliCloud tuh. AliCloud sekarang udah banyak sekali di Indonesia ya. Udah buka 2 data center, nanti dia mau tambah lagi. Google udah masuk, AWS belum gitu ya. Azure juga belum, masih di Singapura. Oke, nah itu tadi bedanya private dan cloud. Kalau misalkan kita sebagian taruh di public, sebagian taruh di private, ya itu namanya hybrid. Jadi CC in short ya. Nah, jadi ya ini summary-nya, apa itu cloud computing. Jadi kadang gini, kalau kamu misalkan, maaf, kalau kita
sebenarnya butuhnya itu cuma susu gitu ya. Karena kan kita nggak perlu beli sapinya kan gitu. Sapinya ya orang lain yang ngurusin gitu kan. Ya kita tinggal ya udah beli, saya butuh susunya aja. Ya saya nggak mau capek-capek meras sapinya sana gitu. Nah seperti itulah ya cloud computing. Jadi sudah ada provider di sana, kita tinggal pakai. Tentu saja untuk level tertentu gratis, level berikutnya bayar kan gitu. Biasanya kalau cloud begitu, seperti Google ya. Google pada level tertentu dia gratis, kalau mau yang ini bayar. Biasanya begitu. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, nggak ada yang namanya cloud. Itu hanya komputer orang lain yang disewakan ke kita gitu. Itu aja. Oke. Nah, tentang cloud security berarti sama juga seperti slide berikut sebelumnya. Ada confidentiality, CIA itu pasti ya. Authentication, authorization tadi ya. Nah, yang bawah ini mungkin rada beda ya. Ada aspeknya ini ya dari Forrester Research. Non-repudiation itu artinya person cannot deny. Nah, maksudnya gini, saya ngirim uang dari akun saya ke B gitu ya. Terus nanti saya nggak bisa sangkal bahwa itu bukan saya kok. Nggak bisa, itu maksudnya non-repudiation tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa menyangkal bahwa kamu udah begitu. Itu istilahnya non-repudiation. Oke, seperti itu. Nah, ini beberapa teknik ya, yang kita bisa pakai untuk mengamankan. Ya, ini misalkan pakai HTTPS, kemudian kita bisa pakai DNS redirector gitu. Untuk kadang tuh kalau kita buka website, websitenya itu ada link untuk ke malware gitu, atau dia loading komponen. Jadi kalau kita bikin website itu kan ada komponen-komponennya, ada tag-tagnya ya. Ada istilahnya tuh HTML elements itu. Elemennya tuh kadang nggak melulu dari website itu, nggak. Kadang diambil dari website lain gitu kan. Kan sekarang udah zamannya CDN dan segala macam. Nah, ada beberapa komponen, ada elemen tuh ambil dari situs yang berbahaya gitu. Nah, kita bisa pakai filter di sini. Kemudian ada script blocker ya. Terus aktivasi multi-factor authentication ya. Jadi selain ditanya username password, ditanya lagi gitu ya, tokennya mana atau fingerprintnya mana. Nah, terus di sini juga have I been pwned ya. Ini website ya, cek di sana. Oke, Anda buka, kemudian masukkan email, terus nanti ketahuan gitu ya. Oh, you have been pwned. Gitu. Jadi akun Anda itu termasuk dalam akun yang masuk diretas gitu. Oke, terkait selanjutnya juga ini vendor support ya. Jadi dengan adanya cloud, kita artinya menyerahkan hidup kita, nggak terlalu lebay ya. Kita menyerahkan apa ya? Ya teknologi kita itu ke vendor kan, ke cloud vendornya itu. Nah itu berarti ya apa? Kita harus punya support yang bagus dari mereka gitu kan, tentang security incident, security update ya, selalu berkomunikasi dengan vendor kita. Oke, summary. Strength dari security tergantung dari weakest link. Ya, jadi selalu yang diserang itu adalah yang lemahnya ya. Contoh misalkan di bank ya. Kalau nyerang server banknya itu ini susah ya, karena orangnya di sana pinter-pinter, security firewall-nya juga ketat gitu ya, security policy-nya juga ketat gitu. Ya susah masuk ke sana ya. Jadi yang diserang tuh siapa dong? Ya nasabahnya. Gitu. Oke, terus selalu upgrade skill dan knowledge, be humble ketika bicara security, do not attract attention. Itu maksudnya gini, kadang kita ini ya, berkuar-kuar gitu di sosial media, sistem saya sudah paling canggih ini ya, jangan bilang begitu, karena itu attract attention, jadi be humble aja ya. Jadi jangan bikin press conference, aplikasi kami adalah mempunyai security the best in the world. Oh, itu dihajar habis-habisan gitu. Gitu. Jadi orang kan attract attention. Oh, udah langsung coba gitu.
Oke, seperti itu ya. Tanya jawab. Ya, jadi untuk lebih detailnya bisa akan dibahas di training. Jadi hari ini hanya untuk interview. Aduh, maaf. Introduction. Ya, silakan Mbak, siapa Anissa ya, moderatornya. Saya rasa ini udah cukup. Silakan kalau ada yang tanya gitu. Monggo. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ada yang mau bertanya. Ya, jadi Boleh? jadi hari ini sesuai dengan judulnya ini intro aja gitu ya. Mohon Oh maaf ini gitu. bagi untuk yang intro. Iya Pak. Ya, saya tambahan ya. Jadi mohon maaf bagi untuk yang aku udah pernah dengar nih gitu. Mohon maaf ini jadi ngebosenin gitu. Ya, jadi gue udah tahu kok gitu tidur aja. Ya, gitulah. Security ya begitu sih pasti kalau intronya pasti mirip-mirip gitu ya. Saya udah ngikut berapa kali course security, ya pasti intronya gitu lagi, gitu lagi. Nah, mungkin yang beda nanti pada saat training, kita akan bahas, kita punya service yang berbasis cloud, nah gimana caranya kita amankan. Berarti mau tidak mau kita akan pakai satu provider cloud nanti ya, mau pakai AWS, Google atau Ali Cloud. Terus nanti setelah itu kita ya kita ini pakai fasilitas security yang ada di sana untuk untuk mengamankan kita. Oke, begitu. Silakan kalau uh, ada yang mau bertanya, silakan. Baik Tuh, Bapak Ibu sekalian, silakan. ya, silakan. Apabila ada pertanyaan, boleh raise hand ataupun bertanya pada halaman chat Zoom. Ya, chat ya, chat. Sebelumnya ada yang pernah pakai, sudah coba ini belum? Have I been pwned? Udah ya? Atau belum? Ini salah satu website yang banyak orang pakai untuk cek uh, account dia udah masuk ke dalam itu belum, termasuk yang dalam bridge belum. Ini bagus, silakan pakai ya, disarankan untuk dicoba. Ya, have I been pwned? Silakan, Bapak Ibu. Ini kayaknya udah ngerti semua kali ya. Gak Selamat ada yang pagi nanya. Pak Ahmad. Oh ya, pagi Pak. Mbak Anissa, saya izin bertanya bisa? Oh ya, enggak. Ya, Pak Ahmad, saya Hafiz. Ini kebetulan saya bekerja di Kementerian Keuangan. Oh ya. Ya. Pak Ahmad, terkait yang tadi dibilang bahwa sebetulnya kan simpelnya itu bahwa semua di pemerintahan itu buatlah seperti private cloud lah begitu ya, untuk Oh ya. dapat mengumpulkan begitu aplikasi-aplikasi yang sebetulnya mirip sih sebenarnya kan dari Oh satu ya. kantor dan kantor lain itu yang dipakai ya mirip-mirip itu aja sebenarnya. Iya benar. Dan kalau saya tangkap kan sebetulnya cloud ini kan menawarkan virtualisasi gitu ya, yang lebih mudah dan lebih murah sih kalau kalau saya sih nanti Iya. itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama ini adalah kalau di undang-undang itu sebetulnya pemerintah ini kan kendalanya bahwa aplikasi atau datanya pemerintah ini nggak bisa sembarangan kita taruh di provider cloud gitu. Ya. Itu public cloud dan kayak Telkom atau AWS atau Alibaba ya. ya begitu. Yang itu kan kendalanya di situ ada regulasi seperti itu. Oh Nah, ya. yang kedua yang harus yang alternatif kedua berarti kan mau nggak mau si pemerintah ini kan ngebangun cloud sendiri ya, private cloud itu. Nah, pertanyaan di sini ini siapa nih yang megang begitu? Karena kita tahu sendirilah kendala di pemerintah ini kan koordinasi. Jangankan sama antar kementerian begitu, maksudnya di dalam sendiri aja kita saling ini mau dipegang sama siapa nih yang jadi providernya begitu. Nah, sebetulnya kalau seperti itu cloud sendiri itu sebenarnya bisa nggak sih ditawarkan jadi solusi buat pemerintah sendiri dalam hal ini yang dengan kendala ada regulasi seperti maksudnya apakah kita bisa mengadopsi keunggulan dari teknologi ini
kita ubah regulasinya atau ada solusi model lain dari cloud sendiri yang bisa mengakomodir dari kebutuhan si aplikasi-aplikasi yang digunakan sama pemerintah begitu Pak Ahmad? Ya, ya. Kalau menurut saya ini berarti kan sudah bukan teknis lagi ya. Ini udah level policy gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang untuk cloud sendiri ini resep untuk bikin cloud itu kan seperti ini apa ya? Distributed computing, grid computing, virtualisasi. Ini berupa software. Nah, open source-nya juga ada gitu ya. Seperti misalkan orang pakai OpenStack itu sebenarnya untuk bikin cloud juga gitu kan. Terus nanti kita bikin interface-nya segala macam. Jadi sebenarnya software untuk bikin cloud itu udah ada di luar sana, tinggal kita pakai, ya kan. Nah terus kendala tadi berarti kalau untuk kementerian bisa bikin nggak? Kalau secara teknis saya rasa bisa. Mungkin nanti ada dukungan dari ini payung hukumnya atau dari regulasinya. Nah terus kemudian begini, yang jadi hal berikutnya adalah kompetensi kan gitu. Jadi kebanyakan di kantor-kantor itu kan dia fokusnya bukan di cloud-nya kan, dia menggunakan cloud sebagai tool saja kan gitu ya. Saya nggak perlu expert di cloud ya, saya cuma pakai cloud untuk naruh data saya aja. Terus nanti kalau kita bikin itu ya saya cuma tinggal pakai aja. Jadi kelihatannya perlu bikin, mungkin ada BUMN atau pihak ketiga atau badan sendiri yang untuk ngurusin cloud gitu, menurut saya begitu. Kalau dulu di Australia saya ngobrol juga, mereka bikin cloud sendiri gitu. Jadi mereka tidak pakai public cloud gitu ya. Enggak. Jadi mereka pakai teknologinya mana gitu, ditaruh di data center khusus gitu untuk mereka sendiri gitu. Mungkin menjawab pertanyaan kali Pak ya. Iya. Jadi memang full dia dikerjakan oleh si pemerintah sendiri begitu Pak? Tidak ada kerjasama dengan vendor penyedia cloud gitu? Ya, ada vendor penyedia cloud, tetapi hardware segala macam itu di pemerintah. Oh, jadi ibaratnya tuh sebetulnya itu komputer punya pemerintah, bukan punya si vendor begitu Pak? Iya, gitu. Sebetulnya isu yang paling tinggi itu gara-garanya kan dia dipegang sama si vendor begitu Pak. Kalau misalnya si vendornya sendiri kan ibaratnya nih naroknya aja di pemerintah, tapi kan si vendornya sendiri punya akses buat ke situ. Apa itu nggak jadi isu Pak? Ya, jadi maksud saya begini, teknologi cloud itu kan ada yang ini Pak, ada yang terbuka kan. Kalau AWS, Azure, Google, AliCloud, Alibaba, itu kan mereka pakai teknologi mereka sendiri dan itu nggak terbuka gitu. Ya. Nah, jadi yang bisa kita pakai itu adalah teknologi yang terbuka, yang pakai open source itu, dan itu bagus juga ya. Contoh misalkan OpenStack gitu. Itu sama juga. Jadi teknologi terbuka, source code-nya kita bisa lihat, kita bisa review gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang expert di OpenStack ini? Apa yang expert di software cloud ini gitu kan? Nah, terus mungkin ada vendor X gitu yang dia expert, ya dia kerja di situ. Jadi software yang dipakai adalah software yang terbuka gitu. Oh, jadi bukan software dari si vendornya gitu ya, bukan ya? Enggak, software terbuka ya, open source gitu. Jadi kan open source kan ya kita bisa review gitu ya, kekurangannya adalah mungkin fiturnya tidak secanggih gitu ya, Vendor sediakan begitu ya. AWS gitu ya. Karena AWS tuh kadang gini Pak, beberapa vendor ya, dia pakai open source juga, kemudian di atasnya dia custom lagi gitu. Yang ya kalau kita semua pakai open source, apa bedanya vendor A dan vendor B gitu kan? Iya. Ya kan? Kita jualannya sama-sama nasi goreng kan gitu ya. Masa harganya beda kan gitu. Nah, nanti nasi goreng ini ditambahin sesuatu lah gitu.
Berarti salah satu alternatif yang bisa ditawarkan kalau bisa untuk digunakan di pemerintah pakai yang open source itu gitu ya. Ya, open source ya. Soal. Pakai open source. Nah, itu software-nya juga bagus, Pak. Di telekomunikasi juga pakai itu kok. Jadi kan gini, misalkan saya kerja di vendor ya, vendor apa telekomunikasi. Ya sebutlah ya, Nokia, Siemens, Huawei, Ericsson gitu. Mereka juga punya ini. Jadi zaman dulu mereka kan bikin hardware sendiri tuh, Pak, ya. Jadi hardware untuk MSC sendiri, MSC itu Mobile Switching Center, Home Location Register, itu bikin hardware khusus buat dia gitu. Jadi dipakai buat yang lain-lain nggak bisa gitu ya. Jadi vendor A kita mau pakai vendor B, hardware khusus banget gitu. Jadi harganya jadi mahal kan gitu ya. Nah sekarang semuanya basisnya software. Jadi hardware-nya gimana? Ya hardware-nya cuma PC biasa gitu. Apa komputer server yang dimasukin di rak-rak itu. Dan itu generic kan. Semua orang bisa buat gitu. Berarti bisa beli gitu. Yang berbeda ya di software-nya. Nah, supaya dia bisa buat itu unik ya dia custom lagi gitu dari open source apa software open source dia custom lagi gitu. Itu sih Pak. Baik, kasih banyak Pak Ahmad. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada lagi yang ingin bertanya. Boleh raise hand, boleh bertanya pada halaman chat Zoom. Silakan. Nah, kalau tidak ada ini sudah jam 9 mungkin sudah pada ngerti semua kali ya. Oke, selamat membuat cloud ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan diskusi hari ini mencerahkan ya. Paling tidak sudah mengerti apa itu cloud, apa itu security, ya. Kemudian apa saja yang perlu kita lakukan untuk membuat cloud kita menjadi lebih aman, gitu ya. Ya. Mohon maaf Pak Ahmad, ini ada pertanyaan dari Bapak Arfif Gandhi. Oh ya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi berbagai isu pembobolan data pada cloud gitu Pak? Cloud, oke ya. Jadi kalau saya lihat ya, yang untuk cloud ini, jadi cloud itu sebenarnya ya seperti di slide ini kan, nggak ada sih namanya cloud, itu cuman komputer aja gitu, komputer orang kita pakai gitu, atau komputer kita sendiri kita bikin cloud ya kayak gitulah. Yang namanya komputer ya meskipun taruh di cloud ya tetap aja bisa dibobol karena itu juga komputer biasa kan gitu. Oke, nah terus kalau dibobol bagaimana gitu? Nah tergantung dari perspektifnya. Nah kalau dari sisi pengguna ya kan, ya misalnya contoh lah di marketplace ya. Kalau saya bilang marketplace berarti kan udah tahu ya apa maksudnya ya kayak Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya dan Lazada, Shopee segala macam dia. Nah, di marketplace. Kalau saya sebagai pengguna di marketplace ya artinya ya kita harus buat ini akses kita aman gitu. Akses kita ke sana ke apa? Ke tadi ya ke aplikasi sana itu kan biasanya pakai username password. Nah kita tingkatkan keamanannya, passwordnya jangan mudah ditebak gitu. Nah terus berarti passwordnya pakai yang susah, iya pakai yang susah. Terus ngafalnya susah juga dong, iya jangan dihafal. Pakai software khusus untuk manage password, nah gitu. Jadi kita begitu masuk kita tinggal ngambil aja dari dia username password dia sendiri yang ngisi gitu. Nah itu kan enak gitu. Sudah seperti itu ya. Kalau saya seperti itu. Jadi password saya bikin random gitu ya. Susah nanti kalau diingat susah. Ya saya pakai software buat ngingetin itu. Jadi biar software itu yang kerja gitu. Oke. Itu tentang apa? Tentang kalau saya sebagai user ya. Nah kalau saya sebagai marketplace-nya gimana ya? Tentu
saya harus sekuat mungkin menjaga keamanan saya gitu. Tapi itu jaminan nggak juga. Nah, yang penting menurut saya adalah mitigasi. Jadi what if gitu ya. Jadi jangan terlalu naif lah gitu ya. What if kalau misalnya kebobolan, gimana skenarionya? Nah, itu sudah custom masing-masing perusahaan gitu ya. Nah, contoh misalkan teknologi enkripsi. Jadi data-data yang ada di sana itu dienkripsi dulu. Jadi misalkan kita nulis kan di tabel tuh ya, tabel SQL kan, RDBMS, ada MySQL ke Postgres atau whatever lah, itu kan. Nah, data yang ada di sana itu dienkripsi dulu. Jadi meskipun itu ada tabel nama, tapi dienkripsi dulu. Jadi yang di store di sana di encrypted password. Ketika ditarik misalkan, nah itu baru di decrypt lagi gitu. Bisa. Jadi meskipun tabel itu bocor, semua dalam bentuk terenkripsi. Bisa. Contohnya seperti itu sih. Gitu Pak, Arif Gandhi ya. Ya. Terus tapi yang penting ini sih mitigasi apa rencana gimana gitu kan. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu naif lah gitu ya. Contoh misalnya kayak corona gini ya. Santai lah nanti ada vaksin. Kalau ada vaksin, kalau kagak gimana? Ya kan? Jadi jangan terlalu bikin asumsi, wah lu terlalu paranoid gitu. Ya ya kan ini juga nggak ada yang menjamin ada vaksin kan? Gitu. Kalau nggak ada gimana? Kalau sampai bertahun-tahun nggak ada vaksinnya, gimana? Sama juga kayak security kan. Siapa yang jamin? Makanya ini kayak kalau kita ngomong security kayak ditakut-takutin gitu ya. Sebel banget juga. Kayak ditakut-takutin gitu. Tapi ya memang begitu sih. Meskipun kita udah pakai berlapis-lapis firewall yang paling mahal, canggih segala macam, adakah ada jaminan ini nggak bakalan dibobol? Nggak juga sih. Gitu. Jadi makanya tadi ada itu ya, ada bikin rencana mitigasi gitu. Kalau dibobol gimana? Ya. Oke, begitu kira-kira Pak Arif Gandhi ya. Terima kasih banyak. Ini terima kasih kembali nih ya yang pamit lebih awal. Ya.